Alif Esik. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Cek sound 3 2 1 cek sound. Nggak bisa di sini, nggak nangkap ya. Oh tetap, jadi ini tetap untuk recording. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa tahiyyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نستأذنكم شوية في الحمد لله الذي فضل رمضان على سائر الأشهر وجعله مضعافا ومزيادا في إثابة الأمة المحمدية رحمة بهم. وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على عبد الله ورسوله محمد المصطفى وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الكرام ومن استنى بسنته وانتهج بنهجه ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين وآل كل وسائر الصالحين وبعد. فقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: صلوا صلاة مودع. وقال: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. وقال: اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. صدق الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. Yang saya cintai dan muliakan, saudara seiman yang pada detik ini terbukti menjadi ditakdirkan sebagai ahlu Sya'ban 1444 Hijriah. Kita berkelindan di antara sekian banyak misteri takdir yang sejak direncanakan 120 hari kita di kandungan ibunda kita menjadi sesuatu yang misteri sampai kemudian dia mengalami perjalanan hingga pada waktu dan ruang serta situasi terjadinya kejadian dan peristiwa. Barulah ketika itu kita ketahui bahwa inilah takdir saya. Takdir itu terjadi di sebuah ruang, di suatu waktu dan keadaan. Dan di ruangan ini, di saat ini, dengan situasi ini, terbukti baru kita ketahui bahwa kita masih diberi takdir bersua dengan bulan Sya'ban 1444 Hijriah tahun ini. Setelah sebelumnya tidak pernah ada yang bisa memastikan itu. Allahumma barik lana fi baqaya fi ma baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Dan masih ada beberapa sedikit waktu sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang juga masih tetap misteri. Apakah kita masih bersejodoh dengan bulan Ramadan tahun ini, atau dalam waktu yang sangat singkat antara itu dengan itu terjadi sesuatu yang menghalangi kita bertemu dengan Ramadan. Misteri. Dan setelah kita menghirup udara hari pertama Ramadan, itu pun juga tetap menjadi misteri. Masihkah akan kita selesaikan 10 pertama hari-hari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kemudian 10 hari kedua maghfirah ampunannya, dan 10 hari terakhir itqun minan nar, yang semuanya adalah kebutuhan dasar yang menyedot mengambil seluruh obsesi dan harapan kita. Semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni olehnya dan diselamatkan dari api neraka. Tidak ada kebutuhan yang lebih primer daripada itu. Itu adalah kebutuhan laks sekaligus. Basic need, darurat mendesak. Ya. Dan juga kebutuhan laks, mewah kita. Karena semua tidak akan berarti dari seluruh karunia yang Allah berikan kepada kita melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada hari pertama Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam semesta. Fi yaumin khalaqallahu as-samawati wal ard wada'a mi'ata rahmah. Allah pun menetapkan 100 rahmat kasih sayang. Amsaka indahu 99 minha wa atlaqa wahidan. Allah tahan 99 bentuk rahmah kasih sayangnya dan dilepaskannya satu bentuk untuk dikonsumsi, untuk dinikmati, didapatkan oleh seluruh alam semesta dan isinya tanpa kecuali dalam bentuk rahman Allah, dan khusus spesial hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahman mutlak, Ar-Rahim muqayyad khas, am khas, kasih sayang untuk umum dan kasih sayang untuk entitas spesial tertentu, mereka yang beriman saja. Ini hanya sebatas materi dan hanya sebatas di dunia. Nikmat lahiriah sebatas dunia, tidak berkelanjutan ke akhirat dan tidak dalam bentuk nikmat batiniah. Sebaliknya, nikmat yang spesial ini hanya diberikan kepada orang yang beriman, zahiratan wa batinah, nikmat lahir maupun nikmat batin. Dan puncak dari nikmat kebatinan itu, nikmat ruhaniyah itu adalah wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Ketika Allah memasukkan, menurunkan rasa tenang, tentram, damai, aman pada orang-orang yang beriman. Dan itu berkelanjutan, tidak sebatas di dunia tetapi terus sampai ke akhirat kelak. Subhanallah, disinilah misdak pembenaran dari sabda Nabi yang mengatakan ajaban bi amril mu'min. Adalah unik, tidak habis pikir orang lain melihat orang yang beriman itu. In asabathum hasanatun syakarullaha 'alaiha fakanat khairan lahum wa in asabathum musibatun sabaru 'alaiha fakanat khairan lahum. Seluruh perkara umat yang beriman ini khair, seluruhnya baik, tidak pernah tidak baik. Dalam seburuk apapun kondisinya, jika dia ditanya kaifa haluka ya akhi, kaifa haluki ya ukhti, seburuk-buruk keadaannya dia akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua cuaca dan keadaan.
Sebab seburuk apapun dalam persangkaan baik seorang yang beriman dan percaya pada rahmat kasih sayang Allah, keadilan Allah, dia menganggap itu yang terbaik untukku ketimbang yang misteri yang saya tidak tahu. Sebab kalau saya terjatuh, terkilir pergelangan, ini pasti lebih baik daripada yang saya tidak ketahui akibat yang misteri. Boleh jadi leher saya yang patah, mungkin benar-benar saya akan kehilangan nyawa. Berarti sekedar terkilir itu yang terbaik dari yang mubham yang kita tidak ketahui. Husnuzan billah, ini juga yang menyebabkan orang beriman itu menjadi semakin tidak bisa dicerna ya, oleh orang-orang di luar mereka. Tidak ada mati-matinya itu orang yang beriman. Tidak ada jatuh-jatuhnya, tidak ada ngeper-ngepernya. Gaspol terus. Luar biasa. Petarung jatuh bangkit lagi, disikat jatuh bangkit lagi. Ini mental petarung. Jalannya otomotif solar, diesel. Makin lama makin panas, makin panas makin jadi. Dia bukan otomotif bensin 2 langkah yang semakin digeber. Kalau terus menerus tidak ada cooling, pendinginan, maka dia akan berhenti sendiri walaupun dia memiliki akselerasi yang tinggi, tapi dia akan berhenti dengan sendirinya ketika suhunya naik. Kalau diesel makin panas makin jadi. Ini penting untuk menjadi jurus menjalani Ramadan. Jadilah mesin diesel, jangan pernah menjadi mesin bensin. Karena yang jamak terjadi mesin bensin. Kalau tidak percaya, mari sekali lagi kita buktikan di 1444 Hijrah ini akan begitu lagi. Akan begitu lagi. Lihat saja nanti. Semoga kita menjadi orang yang mencermati dan melihat, bukan yang dilihat dan dicermati. Karena kalau kita yang dicermati dan dilihat, mungkin kita lah itu mesin bensin roda 2 langkah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Baik saudaraku ahlu Sya'ban yang berbahagia, inilah takdir kita. Sekali lagi Allah percayakan kita untuk menghirup semilir angin bulan Sya'ban, dan semoga itu mengantarkan kita untuk menghirup syahdu asyik ma'syuknya semilir angin-angin malam dan siang Ramadan tahun ini. Dan bagi mereka yang pengantin baru, karena faktanya sudah menjadi ritual menjelang Ramadan. Bukan hanya mereka yang di weekend terakhir bulan Sya'ban itu berdestinasi wisata atau nyekar ke makam, tetapi juga balapan gaspol pada kawin mawin semuanya. Tinggal ke jomblo, kiamat hari Jumat. Mantang ko nutayang. Jomblo katakan. Nggak ada yang mau ngaku. Berarti kita rubah pertanyaannya lagi. Yang mau lagi? Nggak ada juga yang mau ngaku. Padahal survei membuktikan pada setiap kelipatan 5 menit mereka berpikir tentang itu. Jujur kok tidak? Selalu mau dibilang muda, tidak ada yang mau cepat tua. Bisa kita buktikan, coba bikin prasmanan. Nanti kan kalau terutama entitas terpelajar Islam seperti ini tahu sunnah makan bersama itu kabir, utamakan yang tua. Tapi banyak orang yang tidak bergeming. Kenapa? Tadi karena tua. Tidak mau dibilang tua, maka dia tidak beranjak. Kan yang tua didahulukan kalau makan. Sunnahnya begitu, kabir, diulang 3 kali.
Tapi dia tidak beranjak, berarti dia belum siap disebut tua. Lebih baik saya tidak kebagian makanan daripada saya dibilang tua. Tidak bergerak. Giliran dia sebelahnya anak punya cucu, dia robah lagi. Sedianya dia dipanggil kakek, dia robah satu vokalnya menjadi kakak. Tapi ceritanya kan terlalu kasar, terlalu dipaksakan gitu kan. Akhirnya kecerdasan selanjutnya dia pakai, dia suruhnya itu istrinya kuliah lagi. Ya, di Mahat Ali Al-Fityan kalau itu sudah ada. Demi apa? Demi mengejar status. Jadi nanti dia kesana kemari tanya, dari mana Ki Ustadz? Habis antar mahasiswi. Di rumah dengan siapa Ki tinggal dan tidur? Dia bilang, saya tinggal dan tidur bersama mahasiswi. Kembali muda kan? Tapi kalau kulihat-lihat memang di sini masih relatif muda semua. Saya juga orang kalian paling tua di sini. Oke. Kembali ke laptop. Jadi seuntaian doa yang telah saya sampaikan tadi dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Yang pertama, setiap kali baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan memimpin salat berjamaah, selain aba-aba sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salah wa fi riwayatin min iqamatis salah. Dan ketika akan berbalik ke kiblat, beliau memesan sekali lagi dengan pesan sama dengan tema kita hari ini. Sallu salata muwaddi'. Salatlah kalian. Tunaikanlah salat kalian. Ibadah kalian. Puasa kalian. Sedekah kalian. Ramadan kalian. Seolah-olah, sebab siapa tahu, kita tidak tahu. Anggap bahwa ini adalah salat kalian yang terakhir. Bayangkan, berimajinasi bahwa Ramadan 1444 Hijriah ini adalah Ramadan terakhir bagi MYH Muhammad Yusuf Khalid. Numpang memperkenalkan diri. Karena jarang-jarang nama saya disebut dengan benar. Muhammad Yusuf Khalid, bukan Khalid. Tidak pakai titik. Karena memang bukan kosakata Arab. Itu akronim nama ibunda dan ayahanda saya. Siti Halia Dailino dan itu ibu saya kan, jadi Halia dan Idrus Demangati, Idrus gitu. Tak usah bebani lagi tambahan di depan dan di belakang, itu cukup. Tiga kata saja, MYH. Kalau dibawa ke bahasa India, artinya aku ada untukmu. Ya, gitu. Me for you, I for you. Ya. Gitu. Ya. Akronim penting. Ya. Saat sekarang ini banyak orang bikin akronim nama. Ya. Baik. Yang kedua adalah Allahumma ja'al khaira a'malina awakhiraha wa khaira a'marina khawatimaha wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Begitu penting ending itu. Diulang-ulang. Awakhiraha khawatimaha yawma nalqaka fi, berarti kan ending lagi. Dan sudah populer menjadi husnul khatimah dan su'ul khatimah. Begitu menentukan al-khitam itu penting sekali. Karena salah satu rumusan Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai hambanya dan kemudian menggolongkan hambanya beruntung atau celaka, fil jannati am finnar, adalah salah satunya adalah al-khitam.
Bukankah juga jenjang pendidikan setiap level kita itu terasa berat sekali justru di tahap penyelesaian akhir? Dan banyak di antara kalian jujur, ya, kalau tidak dikeroyok oleh teman-temannya tidak selesai disertasinya, tidak diselesai risalahnya, tidak selesai skripsinya. Dikejar oleh teman-temannya sampai ke kampungnya, dia mengurung diri di situ seolah-olah sudah kiamat. Lalu dimotivasi, diseret temannya, mari kita bantu, kita harus selesai sama-sama dan wisuda bareng-bareng. Baru selesai. Begitulah godaan akhir, tetapi juga sangat menentukan. Penting untuk kita lewati dengan baik, walaupun dia berat, karena juga sangat menentukan. Mari kita lihat. Saya kira pada tahun yang lalu saya juga sudah uraikan beberapa rumusan dan teori Allah, cara hitung Allah untuk menilai hambanya. Saya ringkas menjadi 3 saja. Beramal ini setelah kita sadar diciptakan semata untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan harga mati dari setiap amal ibadah yang kita lakukan itu yang pertama niatnya lillahi ta'ala, innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harga mati tidak boleh ditawar. Kapan ada yang tidak seperti itu niatnya, jangan lanjut, percuma. Percuma apapun yang kita lakukan, karena semuanya harus dibingkai ibadah. Tidak boleh ada yang dilakukan kecuali bahwa dia bernilai ibadah. Dan syarat diterima ibadah pertama, harga matinya niatnya lillahi ta'ala. Dan harga mati yang kedua adalah tujuan daripada ibadah itu mesti tercapai. Goal yang ingin kita cetak apa? Dan itu yang kemudian dipopulerkan oleh ulama kita menjadi maqasidu asy-syariah al-islamiyah atau maqasiduddin, di mana ada 5 atau 6 atau 7. 5 disepakati muttafaqun 'alaiha bainal a'immati wal ulama, dan yang ke-6 mukhtalaf fihi karena dipopulerkan oleh Allahu yarham ketua perhimpunan ulama sedunia sebelum digantikan oleh Syekh Ahmad Ar-Raisuni dari Maroko, adalah Dr. Allahu yarham Yusuf Al-Qaradawi. Lalu kemudian yang ke-6 juga diperselisihkan adalah kemaslahatan penjaminan terhadap atmosfer, iklim, situasi, lingkungan. Jadi 5 disepakati atau 6 yang diperselisihkan dan atau 7 yang juga diperselisihkan. Kita ambil yang 5 sajalah. Yang 2 ini ada penjelasannya juga. Yang pertama lihifziddin, yang kedua lihifzin nafs, yang ketiga lihifzil aql, yang keempat lihifzin nasl, dan yang kelima lihifzin al-mal. Harus ada penjaminan garansi dari kita semuanya tanpa kecuali akan tegak dan berlangsungnya agama di muka bumi. Tanpa kecuali. Fa anta sugratun min suguril Islam. Allah ya'tiyakal adu min qibalik. Karena setiap individu muslim adalah penjaga di tapal batas dan pos-pos keamanan Islam. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, demi Allah. Kalaupun Islam kecolongan, jangan pernah dari arah engkau berjaga. Jadi setiap kita harus menjadikan itu adalah pertaruhan kita. Itu adalah kehormatan bagi kita. Risikonya adalah kehormatan. Maka kelangsungan agama adalah maksud agama itu sendiri yang pertama. Maksud syariat yang pertama. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun sebagai dalam kapasitas standing legal ataupun ilegal, formal informal kita, pastikan saya adalah penjaga Islam. Murabit daim, piket abadi. Dan yang kedua adalah nafs, ya, jiwa. Tidak boleh ada jiwa yang dibunuh seenaknya dengan berbagai cara, sebab satu sama dengan membunuh semuanya. Man qatala nafsan faqad qatala an-nasa jami'a. Yang ketiga, akal sehat, tidak ada boleh yang memperkosa, mengerangkeng, membelenggu, mematikan akal sehat. Adu seluruh rasionalitas persoalan kita itu. Bongkar pikiran, adu ide, mana yang lebih akal sehat.
Karena ad-dinu huwal aql wala aqla liman la dinalah. Agama sejalan dengan akal sehat. Tidak ada harapan beragama bagi orang yang menganggurkan, mengenyampingkan, memarginalkan, apalagi membunuh akal sehatnya. Dan itu tidak korelatif dengan jenjang pendidikan akademik. Sebab banyak juga orang yang sudah sampai ke strata 3 tapi juga tidak berakal sehat. Jangan makin harap masyarakat yang setengah pensil. Oh kodong, jauhlah itu. Syaitana, jauhlah itu. Syaitana. Bukan setan, walaupun dari akar yang sama. Syaitana, jauhlah itu panggang dari api. Ruas dari buku. Ya, harapan dan kenyataan. Yang selanjutnya adalah an-nasl, keturunan. Tidak boleh mempertaruhkan keturunan, imma membatasinya, imma mengecilkannya. Apa itu istilahnya itu yang generasi yang lemah itu? Stunting. Ini bertentangan dengan tujuan agama diturunkan. Imma lemah ruhanianya atau lemah badanianya. Banyak bagus, tapi mutu penting. Kalau tidak bisa bermutu, jangan banyak. Satu istri saja susah dibuat bermutu. Tadinya dia halalkan dengan nama Allah. Makku jangan pongor ero. Nairang rokok-rokok na maya balla imang. Demi untuk mempersunting gadis idamannya. Tausi pongori. Dibawanya nama Allah untuk menghalalkannya. Ketika sang gadis itu kuncup dari rumahnya. Tapi ternyata apa lacur yang terjadi. Bukannya kuncup itu mekar jadi bunga, ya, bunga yang semerbak. Berwarna indah di rumah tangganya. Malah dia layu sebelum berkembang. Dia mau jadi dokter, jadi tidak jadi dokter. Jadi menjadi kaidah da'awiyah di luar tidak bisa. Dia hanya menjadi home base. Dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur, dapur, sumur, kasur. Sudah begitu tidak pandai lagi dia tersenyum. Dan tadinya parasnya cantik menjadi kusut. Mukanya penuh flek. Tidak ada alokasi budget khusus ekstra untuk spa, sauna, dan estetika klinik. Padahal mobil truk saja pintar bikin frasa di buntutnya itu. Hei, perbaiki saja akhlakmu dek. Soal glowing biar aku yang tanggung. Satu saja nasawalah. Gaya naji. Ayat punya, hadis punya, ijazah syar'iyah. License master agama, doktor di bidang agama. Teori dapat, ijazah dapat. Tapi kajili-jili ji. Cuma berani begitu jalan, terbukti kata Dilan itu berat, biar aku saja. Oh, dodo, male gaya naji. Jadi antara quantity dengan quality itu sedapat mungkin dikawinkan, dikombine dengan baik. Jangan makin terlalu kejar mutu, yang penting banyak. Jangan tongki terlalu kejar banyak, yang penting mu. Gimana itu ceritanya? Kan kalau istri kita satu dan soleha kan, kalau satu begini nah biar banyak, tidak pusing kita kalau saleh begini. Itu jika kalau istri kita koro-koroan, ngese, lompoda reke, jayero. Ada naman nasi tangga pusing tonjat. Kadekania bayi nasi tangga. Ya lalo naka. Mending aku menjomblo. Asal aku bisa berdakwah.
Kalau dakwaku dihalangi oleh seorang itu, jangan ganti, jangan buang. Kodin tumelaka. Pak Ganak. Dengan demikian terjadi kompetisi sehat. Tapi cerita mati itu kompetisi sehat hanya ada di awang-awang dan di angan-angan. Nah, karena Gibral, Khalil Gibral, hanya ada dua sejujurnya perempuan yang pernah singgah di hatiku. Selain dirimu, Adinda. Pak Nasai. Dia diam, marah, perenggut, bengkok mukanya, piring pecah, tidak ada lagi pakaian yang dicuci, masakan tidak dikeringkan. Hari pertama, hari kedua, makin suram sampai dia sambung kalimatnya. Karena baru koma, Dinda. Yang dua itu satu di angan-angan, yang satunya belum lahir. Baru dia memasak kembali. Masakan kesukaan suaminya. Misteri perempuan itu susah. Terus terang saya mau merunut ini kejadian fenomena yang Anda suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, fakta berbicara bahwa kemarin Sabtu saya mengisi penataran guru-guru TPA seantero Pangkep dari kepulauan terjauhnya berbatasan dengan provinsi lain sampai ke daerah pegunungannya Tondon, Talasak dan Baloci, jangan disebut lagi dataran rendahnya. Tumpah ruah di aula utama PT Semen Tonasa karena ini kerjasama BKP Remi dengan BUMN Tonasa. Apa yang terjadi? MC-nya belum terlalu tertarik. Kita lihat nanti. Yang terjadi, gedung aula yang begitu luas, kapasitasnya ratusan orang, ada 4 barisan kumpulan kursi sampai ke belakang, 2, 3, 4, semua perempuan, hanya 1 barisan laki-laki. Dan kemarin di Kota Palopo saya mengisi lagi undangan terbuka, bukan segmen tertentu, terbuka, multi segmen. Lagi-lagi di ruangan itu laki-laki minoritas tertindas. Dan lagi-lagi hari ini di Alfitian yang tercinta ini, ngeri-ngeri sedap itu terulang kembali. Nahnu bainal raja'i wal khauf, bainal khaufi wal raja'. Kita ketar-ketir antara harap, cemas dan harap. Sedapnya itu karena memang relevan. Guru-guru TPA, pendidik, pengajar, memang sejatinya kodrat itu ada pada perempuan. Di situ sedapnya. Di Alfitian juga banyakkan perempuan, sedapnya di situ karena memang mereka lebih piawai menjadi pengajar dan pendidik ketimbang laki-laki. Di kemarin di Kota Palopo juga demikian, multi segmen heterogen kayak begitu, itu kan memang al-ummu madrasatun ula. Diakui tidak, proporsi waktu mereka untuk anak-anak lebih banyak daripada kaum lelaki, terutama di masa sekarang ini. Karena mereka itu beda tipis, campur aduk antara keluar cari nafkah, tidak membersamai anak, atau nongkrong di kafe-kafe. Kalau guru fitian tidak, kecuali ada yang penting. Sama aja dengan begadang hukumnya itu. Jangan banyak begadang, nongkrong di warung kopi, kecuali bila ada perlunya. Iya, kan ku bilang tadi, Bang Haji bilang kan. Sama dengan begadangnya Bang Haji Omar. Jadi kita kembali. Ini ngerinya sedap. Ngerinya di mana? Mau di apa semua ini? Konon perbandingannya adalah 11:1. Waduh. Coba lihat, bukan lagi tertarik, lebih agresif lagi. Dia masih tertunduk tadi waktu saya mulai ini. Provokasi ini dimulai dia tertunduk, sekarang dia agresif. Ada ndak istrinya di sini? Ada. Oh, pantas. Saya begini tonjak ke jauh, Kak. Kalau dekat-dekat juga ada naik lalu jangan kanan jonggot aku pun natulero jakik juga.
Ya, kembali. Bahaya kita bisa tersesat ini kalau ini terus yang dicerita ini. Karena ada dua itu topik yang menyesatkan, tidak bisa ditutup, jin dengan perempuan. Itu bahaya. Jika lanjut lagi, akhir-akhir amal itu penting sekali karena salah satu rumusan Allah Subhanahu wa taala di dalam menilai dan memposisikan hambanya ada beberapa. Satu, husnul takdir. Ketika hamba dalam menunaikan misi satu-satunya hidup diciptakan beribadah, dia pandai, bukan cuma ikhlas dan tujuannya jelas, tapi dia juga beramal secara cerdas. Cerdas itu beramal adalah jangan sepelekan sekecil dan sesederhana apapun amal saleh. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun menemui saudara dengan wajah yang sumringah. Ibtisamuka ala wajhi akhika sadaqah. Au imatatut tariq, tingkat iman yang juga dihargai. Salamatus sadr, kalau tidak bisa melakukan isar terhadap saudara kita, mengutamakan saudara kita dalam urusan-urusan yang enak dan nyaman, setidaknya tingkatan rendah ukhuwah itu adalah salamatus sadr, rahabatus sadr. Tidak ada ganjalan, tidak ada riak, dendam, kusumat, sangkutan dengan saudara yang lain sebelum tidur. Itu kan amal yang sangat sederhana sekali, asal mau jadi. Senyum apa susahnya sih? Apa susahnya? Nah, tidak ada orang jelek kalau tersenyum. Betul, tidak ada juga orang cantik kalau mahal senyum. Biar bagus sketsamu, posturmu, bodimu, cerminannya itu berpusat di wajah. Kata orang kalau mau menilai orang itu secara keseluruhan, dia di wajahnya. Jadi pantas kalau wajah harus dibuka ketika khitbah, karena di situ kita menilai keseluruhannya secara fisik. Dan kalau melihat kesehatan perempuan, lihat di tangannya. Jadi kecantikan dan kesehatan penting. Wajar ya, yang belum. Terus kita lanjut lagi. Ya. Secara umum berlaku bagi laki-laki perempuan. Periksa kuku tak semuanya, saudara-saudariku. Adakah bulan sabit di ujung-ujung kuku, di pangkal kuku? Kecuali jempol. Kalau ada, sakit ki itu. Berobat ki. Berpantang ki. Nih, kalau di sini ada bulan-bulan sabit warna putih pucat di pangkal-pangkal kuku tak, kecuali ibu jari. Berarti ada masalah pada kesehatan tak. Tapi jangan panik, tenang. Kurang-kurangi makin mengkonsumsi gula misalnya, gitu kan. Kolesterol jahat. Kayak begitulah beraktivitas fisik. Intinya itu diet yang benar, bukan berpantang tidak makan atau tidak makan makanan atau minuman tertentu. Diet yang benar itu menurut Dr. Zaidul Akbar, Allah hafizahullah. Dokter juga harus hafizahullah, bukan cuma LC. Dokter katanya diet itu yang penting berimbang dan ada penyaluran. Berimbang antara ini dengan itu, yang lemak dengan yang berserat, kan begitu. Nggak usah bisa rinci kita mengerti ji. Dan yang langsungnya lagi adalah penyaluran. Apa itu penyalurannya? Aktivitas fisik ya setidaknya 30 menit sehari. Dan penyaluran yang lain-lainnya gitu. Setiap air pada tubuh kita yang mengendap, pastikan itu penyakit. Air mata yang terlalu lama tidak keluar, air ingus yang sudah lama tidak keluar, air liur yang lama tidak keluar, dan air lain lagi yang tidak lama tidak keluar, itu pasti ma'un raqidun fihi marad. Maka penyaluran itu adalah penyebab kesehatan. Gerendeng saja kalau kita tahan sakit. Begitu luapan curahan hati kita keluar, lega. Walaupun tidak ada solusi yang real.
Setidaknya kita sudah curhat. Konselor itu tidak perlu memberi solusi. Beri saja ruang dia tumpahkan semuanya. Dan lebih banyak mendengar. Telinga konselor ada 2, mulutnya cuma 1. Jangan banyak ngomong. Jangan buru-buru, kesusu kasih solusi. Berikanlah waktu, kesempatan untuk bekerja. Luar biasa. Banyaknya nih cerita-cerita mau saya sampaikan terkait ini, tapi habis nanti waktunya. Ini hanya suspensi dan ilustrasi saja. Tapi seksi sekali kalau mau didengar. Tapi ku simpan-simpan dulu. Ya, siapa tahu saya diundang lagi tahun depan. Kalau kutumpahkan hari ini habis bahanku. Lagi pula belum tentu Anda bisa mengundang saya tahun depan. Itu adalah bulan-bulan sibuk saya menghitung sesuatu dan mempersiapkan pelantikan. Mempersiapkan pelantikan. Entah pelantikan apa, entah siapa yang dilantikan, saya tidak bilang saya. Saya bilang saya. Kayaknya itu, begitu itu nanti. Jadi belum tentu saya bisa bersilaturahim tahun depan. Iya, setelah pelantikan saja lah ya. Pelantikan apa? Udahlah. Masih misteri. Kita lanjut lagi. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah sepelekan amal. Apa toh itu amal? Tidak, bukan levelnya ini sivitas akademika alfitian untuk melakukan amal-amal cetek, remeh-temeh seperti itu. Nggak ada amal remeh-temeh. Nggak ada. Coba lihat marbot masjid. Ada yang pernah meliput wawancarai dia. Ada yang pernah popularitaskan dia. Pernah ada balihonya, spanduknya. Nggak ada. Masuk TV tidak. Tapi tahukah Anda yang dijanjikan bagi seorang marbot yang menyapu lantai masjid rumah Allah setiap hari, setiap biji pasir yang dia sapu nilai mahar seorang bidadari? Ngapa kok? Masih mau kok? Jarra kok tidak iri kok pasti toh? Kau khatib, imam, ketua masjid belum tentu. Karena boleh jadi popularitasmu menggugurkan amalmu. Ini orang tidak ada yang lihat dia begadang. Makanya dia disebut doja. Itu asal ad-duja itu artinya waktu-waktu malam hari yang berat sekali orang begadang. Tapi dia sudah bangun lebih dari orang lain untuk mengisi kolam, membersihkan toilet masjid, mempersiapkan segala sesuatunya. Apa tidak pantas dia dihargai seperti itu? Kau dan imam, kau ustaz belum tentu. Belum tentu. Coba lihat. Jadi amal sederhana gitu ya. Jamil, masih banyak lagi contoh-contoh lain, waktu terbatas. Kita melangkah kepada rumus yang kedua. Husnud dawam. Karena kita pandai merawat kesinambungan, kontinuitas amal kita. Istimrariyah. Karena Nabi mengatakan khairul a'mali, afdalul a'mali, ahabbul a'mali ilallahi, adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit, tapi kalau terus menerus. Senyum ringan, senyum makin terus. Anja senyum atau pura ngesi? Bukan juga, nanti Nabi bilang orang gila. Artinya jangan hanya tempo-tempo tersenyum, habis terima gaji tersenyum. Iya kan, kalau tidak lagi. Fitian adalah kampus senyum. Kapanpun juga mau tanggal baru, tanggal tua, tidak ada urusan. Gitu. Iya kan? Oke. Jadi walaupun tilawah kita mungkin tidak bisa 3 juz satu hari, 1 juz lah. Tidak bisa setengah juz lah. Tidak bisa 1/4 juz lah. Tidak bisa lembaran-lembaran tertentu atau mungkin sejumlah halaman sajalah. Tapi tiada hari tanpa baca Quran. Itu jauh lebih baik daripada kejar khatam hanya di Ramadan. Kejar Al-Kahfi hanya di malam dan hari Jumat saja. Atau ketika ada orang mati, winti, sunat, kawin, mati. Di situ di Quran dibaca-baca. Kalau tidak ada tomi orang mati, tenatoni bi kekurangan, mantal lambu-lambuang. Ya. Luar biasa. Lanjut rumus yang ketiga, husnul khitam. Karena kita pandai, cerdas, menutup kesempatan beribadah kita ini. Akhir umur kita dengan baik. 3 rumusan ini penting bagi kita untuk mengejar ketertinggalan oleh umat-umat terdahulu yang dikaruniai umur ratusan tahun lamanya. Dan Ramadan spesial diberikan hanya untuk umat akhir zaman ini
sebagai modal mengejar ketertinggalan kuantiti dengan cara quality. A'maru ummati ma baina sittini was sab'in. Rata-rata kisaran umur umatku antara 60-70 saja. Tapi jangan merasa masih muda, masih lama kesempatan. Tidak. Bahkan ada orang belum lahir sudah mati di kandungan. Ya, saya listing teman-teman saya ini kan umur jalan 57. Kulisting teman-temanku seangkatan dengan saya atau yang pernah bersama-sama dulu di menjadi pejabat publik 2 periode, tidak kurang dari teman-teman saya 2 periode itu tidak kurang dari 10 yang telah mendahului saya. Di antaranya memang ada yang tua, tetapi juga banyak yang muda. Dan angkatan-angkatan saya, bahkan adik-adik kelas saya sudah banyak berita kematiannya sampai kepada saya. Saya jadi termenung. Gawat ini. Lampu kuning menyala. Uban sudah mulai menampakkan diri. Stabilitas kita sudah mulai berkurang. Pendek kata, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi. Yang diberi karunia umur panjang satu demi satu karunia potensinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan, saya sudah suka itu. Penglihatan saya tidak objektif, tidak akurat, tidak presisi dan tidak center. Coba lihat, banyaknya istilah yang hilang. Tidak center Tommy, tidak presisi Tommy, tidak akurat Tommy, tidak autentik Tommy. Kadang-kadang kulihat istriku itu kan, ya kenapa double-double kulihat? Padahal satu orang berdina kuliah, kenapa 2, 3, 4, tapi tidak pernah lebih dari 4 kuliah. Jadi memang ini penglihatan bahaya kalau tua nih orang. Nah karena tahu barang tua pindah ke jili-jili. Kenapa minjongan mana pacini? Nah ya, tena menabaji. Nyepak langere na po. Pendengaran juga demikian dan seluruh indera-indera kita. Cuma satu grafiknya naik, saudaraku. Kalau itu tidak terjadi, bahaya. Yang lain boleh turun, mau terjun pelan, terjun bebas secara fisik, tetapi grafik ruhania, batinia, pemaknaan, penjiwaan, penghayatan kita mesti naik. Karena disinilah wisdom, hikmah kita. Semakin tua kita semakin hakim, semakin wise. Jangan sebaliknya, makin tua makin kayak anak-anak. Jangan. Ya. Luar biasa. Tenang, matang. Kalau ada persoalan nanti rotin ruang iron na empo-empoan na anle nawa-nawa. Api tangar mangi-mangi. Minta masyurah ke sini, baca lagi ayat, cari hadis, minta pandangan orang yang lebih tua, karena yang tua itu bagaimanapun juga tidak pernah bisa dikalahkan dari sisi umur. Anak saya main-main keluar, lari pulang masuk, ayah, kenapa temanku ada semua, kakaknya saya tidak, karena siapa duluan, siapa suruh keduluan lahir. Dan kau pasti tidak akan tersalip oleh adik-adikmu. Tuh, persis sama dengan ban mobil itu, biar sampai botak itu ban belakang berpikir mendahului ban depan tetap saja. Jangan pernah lawan orang tua kalau dari segi umur. Nakana mangkasa rakabugi sika. Oi anak, mana tinggi sekolahmu, jai pangisenganmu, riolo tonyi itu pangisengan atau tua iya. Takbir orang tua, tidak ada yang takbir. Tia ini karena toa. Namu tandre sekolahmu anak. Maega pada sengamu, mariolo mototo pada sengan atau matoai. Dari sisi apa? Pengalaman pahit, manis, getir, asam, garam kehidupan. Itu ikau Marquez Riboko pako anjo lagi natena panalunas motorno gayano ji kenal pot bro nak riolon tu lebih banyak ilariko daripada kau sarana ji marung ka motor metik ji cemen nak riolo 2 personelinna gimana itu kalau 2 personelinnya memakai sistem turbo. Luar biasa. Jadi begitu ya.
Jadi begitu. Jadi jangan pernah berani jadi narasumber. Ya, kalau itu talk show misalnya tentang rumah tangga kalau kita masih jomblo. Jadi moderator MC maki adinda dulu. Iseng-iseng tongi kalen no kamase. Kanjo ni kanaya pak kale bini ampun na teori jahe tenan urape kinupahan kamas. Pun napakalabini yang mamu akademik tidak cukup. Learning by doing. Terjun persis kayak menyetir mobil atau berenang. Biar puluhan buku berenang dengan mendriver kau tamatkan. Kalau tidak pernah duduk di ruang kemudi menghidupkan engine atau terjun ke air untuk berenang, tidak akan pernah bisa. Dongo-dongo tonjaki pertama kita menikah, betul tidak? Lama-kelamaan kita semakin piawai. Umur tua memang kita kalah energi, kalit menang teknik. Memang dodom tapi pengalaman bro. Pakintaki. Rewako. Maju kistas. Ya, kan begitu. Neto mau pensi kompai pun netek parang tetek. Kompai bat hati-hati kok tamak ringan tuh pun na bantuan ikom pajakat lapo ji. Jadi arti dari doa itu saudaraku ini kan tentang al-khitam. Kan doa itu mengatakan ya Allah jadikanlah amal terbaikku adalah yang terakhir, atau jika dibalik dari sini jadikanlah amal yang terakhirku adalah yang terbaik yang pernah kulakukan. Umur terakhirku adalah yang terbaik yang pernah kulewati. Dan hari terbaikku adalah hari pertemuan syahdu denganmu. Itu yang kita mau. Karena ini menentukan. Mari kita lihat seberapa dia menentukan. Kisahnya jelas. Tidak ada yang mengingkarinya. Dua perempuan mohon maaf. 180 derajat takdirnya berbeda. Ini ahli ibadah. Abadah. Ahli ibadah. Wanita saleh. Qanitah li rabbiha. Tiba-tiba di akhir hayatnya dia mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan. Tewas kucingnya, penyebab dia masuk neraka, naudzubillah. Riwayat ini tidak disengketa. Apalagi bukan masalah akidah dan masalah hukum yang benar-benar serius. Tidak ada yang persoalkan. Berapa apapun derajat hadis itu. Dan sebaliknya di riwayat lain ada seorang perempuan binal, nakal, profesinya mohon maaf pelacur, penjajah seks ilegal. Tetapi di akhir hayatnya sebelum dia mati, dia juga tidak tahu akan mati. Tidak tahu juga dia, misteri kan. Itu juga perempuan tadi, andaikan dia tahu mau mati, tidak bakal dia kurung itu kucing sampai tidak dikasih makan. Wanita kedua itu melihat anjing yang menjulur lidahnya kehausan hampir binasa di padang pasir. Dan hanya ada sumur padang Sahara yang kita tahu dindingnya tidak sama sumurnya orang Bugis Makassar kan. Ada sanrangannya, tangga-tangga naik turunnya. Ini tidak. Apa dia lakukan? Dengan susah payah sang perempuan yang menggigit sepatunya 3 kali bolak-balik mengambil air, memberi minum anjing itu. Anjing itu selamat. Dan tak lama kemudian itu ternyata akhir yang dia kerjakan mengantar dia masuk surga, padahal dia perempuan yang tidak benar. Apa kurangnya Barshisyah, ahli ibadah, pemuka agama di masa yang lalu. 70 tahun dipertaruhkan umurnya menjadi orang yang qanit, abid, bahkan dijuluki abad. Kalau cuma abid beribadah. Kalau abad, tukang ibadah. Sigatut tafdil, al-mubalaghah. Abad. Tapi apa yang terjadi di penghujung umurnya? Dia tergoda oleh seorang wanita yang berparas cantik, jelita, menarik. Pertamanya dia jatuh di syahwat, kemudian berlanjut pada kejatuhan syubhat. Ibnu Qayyim mengatakan waspadai 2 hal. Syahwat, syubhat. Syubhat, syahwat. Seringkali kita tidak tahu yang mana yang lebih dulu datang menyerang kita.
Tetapi pasti akan memanggil sahabatnya. Syahwat datang duluan, dia panggilnya syubhat. Apalagi kalau syubhat yang datang duluan, seluruh syahwat akan ikut. Syahwat kan hanya masalah ketertarikan hawa nafsu. Tapi kalau syubhat, kerancuan dalam pikiran. Akibatnya, begitu yakinnya 70 tahun lamanya bahwa la ilaha illallah la dina illa al-islam ad-dinu inda Allah al-islam. Tapi ternyata dia mengganti keyakinannya di akhir hayatnya di bawah pengaruh perempuan yang mengantar syahwat itu. Matilah Barshisha dalam keadaan musyrik. Min ahlin nar, na'udzubillah. Jadi jangan pernah merasa aman. Kullu hayyin la tu'manu alaihi al-fitnah fala tu'manu alaihi awaqibuhu. Setiap yang hidup tidak aman dari incaran fitnah siang malam dalam berbagai bentuknya. Kaqita'il lailil muslim. Ya. Maka tidak ada yang bisa dijamin, termasuk yang bicara ini, kesudahannya akan bagaimana. Awa ala husnil khatimah am ala su'il khatimah. Misteri lagi. Misteri lagi. Takdir bukan wilayah kita, mau bagaimana, mau ala husnil khatimah atau su'il khatimah, tetapi wilayah kita adalah wilayah ikhtiar muhawalah basyariyah. Karena kita ditunjuki jalannya, kenapa tidak tempuh, nuboyai. Nah karena mangkasar akan niat sare tojen niat sare nibojai. Engkau were tonga, engkau disapaki. Toto disapaki. Pak Muisen nama kada la bendra katu dia lono. Lama rupa. Magato kan mat joka ketudu. Ngapa nuntur ngak ling kanan wiseng bajeng kana solonga ngantu dongo. Akhirnya jatuh. Ya kan? Man hama haulal hima yushaq wa yaqafi. Barang siapa yang berjalan di tebing dikhawatirkan jatuh ke jurang. Iya kan? Usahakan kita dapat husnul khatimah. Karena apakah takdir kita rencananya dan ada revisi atau tidak kemudian berakhir dengan bagaimana, kita kan tidak tahu, bukan urusan kita itu. Dan kita tidak pernah bisa mengadili Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita lah ini akan ditanya, bukan kita yang akan tanya Allah kenapa kau takdirkan begitu. Enggak. Karena Allah punya caranya sendiri untuk mengasihi. Kenapa saya awali pembicaraan dengan rahmah, agar tidak ada yang salah paham bahwa Allah itu zalim. Wa mallahu bizallamin lil abid. Tidak pernah. Kalau kita disakiti oleh Allah, itu cara Allah mengasihi kita. Kalau diberikan kesenangan, cara Allah untuk merawat kita. Karena ada hamba yang kalau dikasih uang sedikit dia lupa Allah. Terlalu lama miskin. Dan ada orang yang miskin orang kaya lama sekali berjaya. Dikurangi sedikit saja penghasilannya, dia lupa sholat. Gara-gara sholat ini turun omsetku. Itu kata dia. Maka Allah tahu bagaimana memperlakukan satu persatu hambanya itu berbeda dengan yang lain. Allah Maha tahu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Lalu kemudian doa yang ketiga adalah Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tapi rasanya saya berhutang kalau saya tidak melengkapi dulu ilustrasi riwayat contoh tentang kecerdasan yang kedua itu, yaitu al-khitam. Kecerdasan yang ketiga ini al-khitam. Apa itu? Kan kita juga tahu di perang Khaybar, pernah saya sampaikan di sini, dibawa di masjid. Di perang Khaybar itu kan ketika Nabi dan sahabat ekspansi, tepat pada saat budak itu membawa gembalaan tuannya Yahudi keluar dari benteng ke padang untuk merumput. Dan terjadilah penyerangan terhadap benteng itu. Singkat cerita, jatuhlah benteng itu ke tangan kaum muslimin. Jadilah tadi itu sang pengembala budak berkulit hitam itu jatuh menjadi tawanan perang, asir. Dan kambing-kambing menjadi harta rampasan perang. Dan pada giliran akan dibagi, Nabi mengatakan, biarlah kambing itu bagianmu karena kamu sudah akrab dengannya. Tapi apa kata orang itu sambil berdiri tegap dan gagah? Ma ala hadza bay'atuka ya Rasulullah. Bukan karena pragmatisme dunia begini aku Islam dan berbaiat. Sahabat
Gaya kali ini orang ini kan. Baru masuk hitungan jam Islam sudah begitu statementnya. Nabi mengujinya sembari menjadi media pembelajaran. Idzan ala ma bay'atana ya akhi. Dia berkatakan innama bay'atukum. Jadi untuk apa engkau Islam dan berbaiat? Kata orang itu, innama bay'atukum liurma hahuna syahidan fi sabilillah. Sambil menekan pangkal leher dan memutar-mutar telunjuknya dan berkata, liurma hahuna syahidan fi sabilillah. Hitung-hitung menebus masa-masa saya yang lalu, yang kelam. Makin berdecak kagum sebagian sahabat dan agak sinis sebagian sahabat. Kata Nabi, da'uhu, biarkan dia selesaikan kalimatnya. Da'uhu fasayusaddiqullahu fi umniyatihi in kana sadiqa. Allah akan wujudkan seluruh impiannya jika dia jujur dalam berniat, berkata dan berbuat. Kalau kemudian dia buktikan bahwa memang dia menyongsong takdir ala husnul khatimah, Allah pasti akan berikan husnul khatimah. Pada penyerbuan benteng berikutnya, tidak lama sekonyong-konyong jenazah diusung di kejauhan dengan jelas nampak tombak tegak tertancap di pangkal lehernya, berdiri ke atas. Dan Nabi berkata, huwa, apakah dia laki-laki tadi itu? Yang gagah sekali statementnya itu. Kata sahabat yang mengusung, na'am ya Rasulullah, huwa. Benar dia ya Rasulullah. Berbaliklah Nabi ke sahabat sambil tersenyum. Faqad saddaqallahu umniyatuhu fa innahu kana sadiqa. Allah wujudkan impiannya, tidak sedikit pun meleset. Mati. Syahid. Di jalan Allah jelas. Karena syahid bukan di jalan Allah, bukan syahid namanya. Dan dengan senjata yang dipilihnya sendiri, di titik sasaran yang dipilihnya sendiri. Modalnya apa? As-sidq, kejujuran. Jadi kalau kita memang ingin Ramadan kita ini andai terakhir maka dia yang terbaik, maka Allah akan wujudkan seperti itu. Bukan berharap kalian mati setelah Ramadan ini, bukan. Andai ini yang terakhir, maka dia menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan paling emas yang pernah kita lewati. Kalau kita jujur, entar Ramadan ini, entar Ramadan berikutnya 1445 Hijriah atau setelahnya lagi, tetapi yang pasti pada saat Ramadan yang paling terakhir itu entah tahun berapa, itu adalah Ramadan paling emas yang pernah kita lewati. Kan begitu sebenarnya maksud daripada husnul khitam itu. Saya ulang, husnul takdir, jangan sepelekan. La yahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'a. Yang kedua, husnul dawam, khairul a'mali wa ahabbu ilallahi adwamuha wa in qalla. Dan yang ketiga adalah husnul khitam, kecerdasan kita berwaspada, mawas, menyudahi kesempatan ibadah ini dengan amal yang terbaik di akhir dan hari yang paling syahdu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan relevansinya, korelasinya erat antara ad-dawam dengan al-khitam. Tidak ada orang yang lebih berpeluang untuk husnul khatimah selain daripada mereka yang istiqamah mempertahankan kebaikan. Kenapa? Karena yamutul mar'u, gimana? Yamutul mar'u ala ma kana alaih. Seorang akan mati rata-ratanya, tidak semuanya, tetapi kebanyakan orang mati dengan atau di atas atau di dalam atau mencari kebiasaannya sendiri. Kalau kebiasaannya itu di jalanan, prit, konon ada cerita begitu. Ya. Ini kakak saya juga sebenarnya seorang polantas, ya, perwira menengah. Katanya bedeng, kalau mati itu disuruh ditalkin la ilaha illallah, dia cuma habis itu ada lagi tongkaya. Oh, ashadak ceregenga pucaka yang air susu ibu anja jane manurun pucaka manurun baturate di pokolot talak. Karena dia peminum lontangku panaiki pakintaki
Jadi pakintak itu bahaya juga. Bisa ke yang baik, bisa juga yang buruk. Karena memang kebiasaannya memang. Seorang mati di atas kebiasaannya. Rata-rata orang yang biasa berjudi itu mati di meja Yang biasa minum mati di meja mie. Yang biasanya di masjid mati di Mari kita tutup dengan satu cerita khitam, husnul khitam. Tersebut seorang dai di Maroko, di tempat matahari terbenam yang nun jauh di sana. Bermimpi 3 malam berturut-turut ru'ya sadiqah bertemu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berpesan kepadanya, berjalanlah ke tanah haram Makkah al-Mukarramah. Cari orang yang bernama Fulan ibnu Fulan. Ciri-ciri fisiknya seperti ini. Dihantui dia oleh mimpi yang berulang 3 kali. Ini pasti ru'ya sadiqah. Dia segera bergegas ke tanah suci. Mencari-cari terus orang yang diamanatkan Nabi dalam mimpinya. Singkat cerita bertemu seseorang dan menyampaikan bisyarah, kenapa Anda mencari saya begitu penting dan mendesak? Ini amanah saudaraku. Saya bermimpi bertemu Nabi, memerintahkan saya mencarimu dan menyampaikan bisyarah bahwa kabar gembiranya engkau adalah calon penghuni surga. Orang itu bilang, hoax itu. Masa model kayak saya, bangsa iya. Dia itu kapak. Ku bangsa iya, sumpah je kuto lagi, matuani asarain apakah mas sumpah aja. Bahkan saya mukim di tanah suci belum pernah masuk berjamaah di Masjidil Haram. Masa kayak saya masuk surga? Mimpi kali ya, dia bilang begitu. Kalau seperti saya ini masuk surga, masuk semua orang. Ada juga orang yang dibilang kalau bangsa ini orang ini yang masuk neraka, ya, atau masuk surga, masuk semua, berarti orang itu jelek. Dia bilang tidak mungkin saya. Tidak saudaraku, ibadah itu kan banyak. Jangan hanya menyoal sholatmu saja. Coba ibadah sosialmu yang tidak lebih berat daripada ibadah ritual. Ingat dialog Abdullah ibn Mubarak dengan Al-Fudail ibn Iyad. Saya juga sampaikan waktu itu. Ya abidal haramain, ketika Al-Fudail tidak menemukan saudara sahabatnya di tanah suci musim haji, dia risau gelisah dan mengirim pesan, di mana mali ala araka fil haramil makki mausim al-hajjil am. Kenapa saya tidak menemui kau di tanah suci, di tanah haram Makkah pada musim haji tahun ini saudaraku? Saya gundam. Kenapa? Dengan enteng Abdullah ibn al-Mubarak sahabatnya mengirim balasan, ya abidal haramain, law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Wahai pengabdi di 2 tanah haram Makkah dan Madinah, andai engkau lihat dan tahu apa yang kami alami di sini, di kejauhan sini, niscaya kau bandingkan dan engkau akan menemukan ibadahmu di tanah suci yang asyik masyuk berlinang air mata itu main-main belaka. Karena kami di sini bermandi peluh air mata dan bersimbah darah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa juga kita berhaji berulang-ulang? Kewajibannya cuma sekali, sementara kewajiban lain banyak. Untuk apa kita berhaji ke tanah haram kalau kemudian kita tidak bisa berhaji lagi? Karena apa? Kita tertindas, terjajah. Untuk apa kita mengejar kesempurnaan membasuh dan bertengkar membasuh kepala ketika wudhu, mau setengah atau mau seluruhnya, kalau kepala itu sudah dipenggal oleh musuh Islam karena tidak adanya, karena absennya, karena alpanya jihad. Itu dialog yang terjadi. Kita di depan Ka'bah nggak mau pulang, nggak mau pulang. Kenapa? Karena tidak yakin kita bisa kembali ke situ. Ini terakhir kayaknya. Mungkinkah saya akan kembali ke sini? Kalau bukan karena penyelenggara memaksa kita untuk beranjak, karena kita akan ketinggalan rombongan, kita tidak akan beranjak. Karena kita tidak yakin kalau kita masih akan bisa kembali. Boleh jadi ini adalah haji kita yang terakhir, kunjungan kita yang terakhir. Kenapa banyak orang yang menangis di akhir Ramadan? Karena kesyahduan Ramadan ini telah mewarnai batin dan lahirnya. Dan dia tidak punya jamaah garansi sama sekali akan bertemu Ramadan berikutnya. Sementara setiap orang yang arif, al-arifu binafsihi, yang mengenal dirinya,
yang dirahmati Allah dan tidak akan binasa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Ma halaka imru'un arafa qadra nafsihi. Dia tahu bahwa dosanya siang malam banyak, kesalahan kecil, dosa kecil, bahkan dosa besar terjadi pada dirinya. Dan dia pasti butuh pembersihan. Dan pembersihan yang terbaik adalah Ramadan. Dan dia butuh perbekalan yang aman, dan pembekalan yang teraman adalah Ramadan. Dan tidak ada yang lebih dibutuhkan orang daripada rahmat kasih sayang Allah. Fala yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi walakin illa ayataghammadani Allahu birahmatin min. Saking tidak percayanya sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, tidak akan masuk surga karena mengandalkan amal. Na'am wala ana illa ayataghammadani Allahu birahmatin minhu, kecuali jika Allah merahmati saya, maka saya akan masuk surga. Subhanallah. Dan tempat mengundang rahmat Allah yang terbaik lagi-lagi adalah khairus syuhur Ramadan al-Mubarak. Walaupun banyak waktu-waktu lain yang juga mufaddal, dan ada juga tempat-tempat jengkal-jengkal yang mufaddal, kemudian situasi-situasi yang sulit juga mufaddal, situasi diri, lingkungan kita, kondisi global yang serba sulit sekarang ini. Al-ajru min jinsil amal wal ajru biqadri al-masyaqqah. Kalau kita akan mengatakan seperti tahun lalu, ingat, waktu itu ada yang mensinyalir, rupanya, nampaknya Ramadan 1443 akan menjadi yang terberat yang kita lalui pada saat krisis multidimensi. Sekarang kita sudah ada di 1444. Rasa-rasanya kita juga akan merasakan Ramadan ini berat nampaknya. Maka pahalanya juga akan setingkat dengan kesulitan yang akan kita lalui. Pastikan bahwa kita mempersembahkan yang terbaik. Karena itu akan kembali kepada diri kita, membawa keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita, lembaga kita mengabdi. Seluruh pekerjaan kita akan terimbas keberkahan Ramadan. Dengan berbagai tafsir, tidak ada orang yang tidak mengatakan Ramadan tidak berkah. Hatta orang di luar Muslim sendiri pun akan merasakan imbas-imbas positif daripada Ramadan itu sendiri. Saya dulu kuliah, paling syahdu kuliah Ramadan. Kenapa? Kita ini kan orang dongo-dongo. Kita kan bodoh. Makhrajku tidak beres. Kita sudah mahasiswa tapi diperlakukan oleh dosen Mesir kita itu seperti anak-anak. Tahu maki karakternya orang Arab. Panggil kita kayak burung. Yalah. Kita ini sudah meristi punya anak loh. Ucapkan Zal, orang Bugis Makassar mandrasa. Bagaimana tidak? Orang Bugis Makassar isasul silatil. Datang orang ijajul jilat. Berdiri di depan, spidol di kepala. Ucapkan, salah lagi. Saya bilang, aduh. Sampai ada itu orang Cirebon pernah melawan dosen kita, berkelahi di dalam kelas. Wah, ricuh. Heboh karena diperlakukan kita kayak anak-anak, padahal kita sudah punya anak ini. Ini orang Arab kasar perangainya kan. Tentu sebagian illa man rahima rabbuk. Kan al-Arabu juga asyaddu kufra wa nifaqa. Kalau tak kalah jelek, tapi kalau tak kalah baik tongnya ada sedikit main malaikat. Iya kan? Kalau orang Arab begitu. Nah, apa yang terjadi waktu itu kan? Kalau Ramadan saya paling suka kuliah. Tidak pernah ada dosen yang marah. Biar kita tidak kerja wajib manzili, tetap saja dia baik sama kita. Dermawan lagi, undang kita ke rumahnya, buka seluruh isi kulkasnya, keluar semua, dikasih lagi uang apa segala macam. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan. Ibu-ibu yang tidak pandai masak pun juga, ya kata mobil truk itu lagi-lagi bahwa kau cuma glowing, tapi tidak pandai masak. Oh gak katanya gitu. Tapi tetap saja bisa beli instan kan, takjil banyak, papa buka banyak, bahkan sahur juga banyak yang siapkan. Di jam-jam yang sulit itu tetap saja ada rumah makan yang terbuka. Itulah keberkahan Ramadan, dan rasa-rasanya tidak ada kesulitan Ramadan itu. Itulah keberkahan Ramadan. Tetapi jangan sampai kita terjebak kepada kebanyakan orang. Mesin bensin 2 langkah.
Awal-awal nakana mangkasaraka uru-uru najina sengge laman rumbam bala batu. Tapi kemana ke sana semakin sepi saat mengalami kemajuan, iya kan? Padahal di awal dia makin nanti malam pertama, malam Kamis ya. Mungkin kita sepakat ini semuanya. Ramadan itu satu, Ramadan hari Kamis. Mungkin lebarannya tosengan tidak bersama. Karena Indonesia tidak asyik kalau tidak berbeda. Tak kalah kamu mami sisi nah kapan? Toh kalau ibu-ibu mau pergi tarawih cepat-cepat ke asar pergi memang maki pasang saja ada kapling memang maki bunda kapling ki dinda ndak dapat ke tempat to jangan tapi kalau akhir-akhir santai maki saja kan kosong gitu. Tapi kalau maki belanja persiapan lebaran jangan ki di akhir-akhir Ramadan karena jadi orang kebanyakan gitu otomotif bensin 2 langkah ya. Jangan ki belanja ki dari sebelum Ramadan masuk Rajab atau Syaban. Jangan kita terlalu mepet seperti sekarang ini terlambat maki karena pasar ini akan lalu lintas yang ramai nyekar dan pergi wisata. Iya kan? Mall juga ramai. Sebenarnya pikirannya bagus toh sedito pendapat makada daripada anak rusak ramalata meli waju baru meli menen makokoy adeknya dimasuk matuk orang Malangi. Sedito pendapat cocok toh ya roh. Cocok toh. Jadi liam memang nih waju baru makna anak-anak deh. Jadi dek nama teh nama susu ke orang Malangi. Pandrak itu Malang ampun nasulu kita wah. Tuh jenga pasar butung si onjo-onjo kang itu bang. Jadi karep puasanya nak tahu. Dan waktu itu godaannya luar biasa kurang ajar. Orang petantang petenteng makan warung terbuka demonstratif, tidak ada rasa bersalah terutama di kota-kota. Kalau di kampung sedikit seperti itu. Ada toh begitu di kampung. Dia pergi ke sawah apa tidak puasa apa. Kemarin saya Jumatan, saya lewat ke mana saya ngisi acara. Di sawah orang itu topas sangki itu operasi padahal Jumatan. Saya mau pergi khutbah. Dia tidak berhenti. Saya pulang khutbah masih juga di tengah sawah itu jalan itu. Mobil sangki dengan ojek-ojek gabay itu berseliweran. Intihak hurumat Ramadan. Ini orang tidak pernah sadar bahwa Ramadan ini mungkin akan tidak bertemu lagi dengan Anda. Mana erokotena mi. Tiai yatena ikau tena baco. Leba makuni tarawang, purano di patabawa. Purano di lemma. In qata'a amaluhu. Jadi semoga Ramadan yang syahdu, yang paling syahdu yang pernah kita lewati. Kita tidak tahu apakah ini yang terakhir, tapi semoga yang terakhir itu adalah yang paling syahdu insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nastawdi'ullah al-iman. Nastawdi'ullah al-iman. Ramadan mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nasihat dari guru kita. Apalagi tema yang beliau sampaikan ini, andai ini Ramadan terakhirku, ada beberapa pesan-pesan penting yang beliau sampaikan kepada kita. Termasuk pesan Rasulullah SAW, ketika kita melakukan ibadah, maka tunaikanlah ibadah tersebut seolah-olah itu ibadah terakhir untuk kita. Begitu pula Ramadan yang insya Allah mudah-mudahan Allah semuanya pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Kemudian yang kedua ada doa juga yang disampaikan oleh Rasulullah yang seharusnya juga kita doakan pada diri kita semuanya untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah amalan terakhirku adalah amalan yang terbaik untukku. Begitu pula kita harapannya di Ramadan yang akan datang, Ramadan yang sekiranya Allah masih mempertemukan kita. Mudah-mudahan itu adalah Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah sampaikan innamal a'malu bil khawatim. Bahwa semuanya penilaian amalan itu tergantung pada apa yang ada di akhirnya. Maka jangan kita pernah melalaikan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi tentang husnul takbir, kemudian husnul tawab, kemudian yang terakhir husnul khitam. Saya rasa itu yang hari ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran praktis untuk kita
untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mewakili semua yang hadir lalu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita. Saya ulangi namanya, Haji Muhammad Yusuf Halid. Muhammad Yusuf Halid. Muhammad Yusuf Halid. Tadi keliru. Bukan saudaranya Nurdin Halid. Ada juga pengusaha muda sukses di Pangkep namanya Idris Halid. 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 Bukan. Itu Halid. Halid. Untuk pertanyaan tidak ada. Karena sebentar masih ada agenda, jadi untuk pertanyaan sebentar dipersiapkan aja pertanyaannya. Jadi kita sempurnakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya. Dan kita sempurnakan dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.